Pemerintah Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, mengadakan kegiatan rapat koordinasi rakor perdana tahun 2023, sekaligus serah terima program pembangunan fisik dengan aparat pemerintahan, sedesa Kembang Tanjung, dan masyarakat. Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023, kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Kembang Tanjung. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa Kembang Tanjung, Hatta Majid, Ketua BPD, Ketua LAD, Ketua LPM, Puskesmas dan Bidan Desa, Karang Taruna, RW, RT, serta undangan lainnya. Kepala Desa Kembang Tanjung, Hatta Majid, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada awal saya menjabat Kepala Desa, tanggal 24 Juli tahun 2017, terdiri dari 8 dusun dan 31 RT, seiring dengan adanya kemajuan desa, menjadi 9 dusun dan 33 RT. Semua itu berkat kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Tuturnya, menurut Hatta, selaku Kepala Desa Kembang Tanjung, ada beberapa program yang sudah terrealisasi. Untuk program KPM, PKH, sebanyak 335 orang. KPM, BPNT, 407 orang. KPM, BBM, 44 orang. Dan KPM, BLT, 125 orang. Sedangkan untuk pembangunan fisik, onderlah 600 meter, 1 unit jembatan beton, 1 unit posko COVID, dan 184 meter paving blok. Semua ini merupakan anggaran dana desa. Jelasnya, saya berharap kepada seluruh masyarakat Desa Kembang Tanjung, agar apa yang telah dibangun oleh pemerintah supaya dapat dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tutupnya, di tempat yang sama, Ketua BPD Desa Kembang Tanjung, Supangat, mengatakan bahwa tahun 2023 sampai tahun 2024 merupakan tahun politik. Untuk itu, mari kita bergandengan tangan. Jangan mudah terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita terpecah belah. Untuk itu, mari kita jaga kekompakan, rapatkan barisan, dan satukan visi. Tutupnya, dari Kabupaten Lampung Utara, Supangat dan Pario Saputra, memberitakan. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini, supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Untuk tahun 2023 dan 2004 ini, saya menyampaikan kepada Bapak, kepala dusun dan RT agar kiranya dapat mengawasi warga yang datang dan pergi, karena tahun ini merupakan tahun politik bagi kita semua. Penyampaian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, salam dari Ketua Penggerak PKK Dusun Desa Kembang Tanjung. Beliau tidak bisa hadir karena hari ini jadwal yang harus dipenuhi di Rumah Sakit Umum Bandar Jaya. Maka oleh sebab itu, salam saja katanya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara laporan akhir tahun dan laporan awal tahun saya menjabat Kepala Desa Kembang Tanjung. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam Abil Anbiya wa Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini saya membawa PA. Biasanya saya menyampaikan sambutan, saya tidak ada PA. Kenapa? Semua akan saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian.
Pagi hari ini saya atas nama Kepala Desa banyak mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang memenuhi undangan kami dalam rangka koordinasi dan konsolidasi pertama akhir tahun dan pertama awal tahun. Yang terhormat Saudara Ketua PPD, yang terhormat Ketua Lembaga Adat Desa, Ketua LPM, Kepala Pustu Bidan Desa, Kadus RT Satgas Limas, Kader Posyandu, Ketua Karang Taruna, Pemadam Kebakaran, dan Ketua PPA. Bapak Ibu sekalian tahu bahwa kemarin kami menghadiri temu karya dan pemantapan Ketua Karang Taruna Kecamatan Ambung Selatan yang langsung dipimpin oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten, yaitu Pak Erwin sebagai inspektur daripada inspektorat. Beliau hadir, semua jajarannya semua hadir, dan sudah dikukuhkan ketua kecamatan supaya Bapak Ibu sekalian tahu bahwa Kemang Tanjung ini setiap tahun ganti ketua Karang Taruna. Tiap tahun ganti pengurusnya. Bukan diganti, menghilang. Kalau digantikan saya yang berhenti, tapi menghilang tanpa kesan apa-apa, mengundurkan diri, tidak mampu, tapi tahu-tahunya hilang. 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan itu kumpul semua di balai desa. Sudah 3 bulan hilang. Yang muncul adalah Karang Taruna Dusun Tunggal Bilangun dengan Ketua Karang Taruna Dusun Buminunya. Bapak Ibu sekalian, perlu saya kenalkan karena saya juga dapat usul dari kecamatan bahwa Karang Taruna langsung saya tunjuk kemarin 3 bersama saya. Itu ketuanya Pak Haidir, tahu ini Pak Haidir. Karena bajunya kemarin kotor, beliau kemarin sudah pakai seperti saya. Yang kedua Samsul hadir ya. Samsul hadir karena kemarin sudah ikut di kecamatan. Yang ketiga Muhammad Ramdan Diriman. Ini yang dikukuhkan di Kecamatan Ambung Selatan. Hari ini terpaksa bajunya saya sama Rahmat tetap saya pakai walaupun kotor di Desa Kemang Tanjung. Memasuki tahun politik, katanya angker, karena itu adalah kewajiban kita. Angker yang mengatakan angker, tapi kalau kita mudah-mudahan dan insya Allah tidak angker. Tetapi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pemilihan kepala desa kalau tidak berubah tanggal 29 Mei 2023 kemarin kami sudah dikumpulkan oleh inspektorat dan inspekturnya persyaratan yang perlu dilengkapi daripada Bapak Ibu sekalian yang pantas menyalurkan diri jadi kepala desa, tolong disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan berlomba cari yang terbaik
untuk memimpin desa Kemang Tanjung. Jangan sampai antara bapak dan ibu sekalian, tadi telah disampaikan oleh ketua PPD, retak hubungan dengan salah pilihan, perbedaan pilihan. Karena apalagi pemilihan daripada kepala desa. Kepala desa ini tidak mempunyai partai politik. Kita adalah satu wadah, satu desa, satu keluarga, satu saudara. Saya cerita sedikit pada Bapak Ibu sekalian. Kalau di kampung saya, pemilihan kepala desa itu malahan yang nggak menegur kepada yang kalah. Aneh kan? Karena kalau di kampung saya, yang tidak melalui keluarga saya, dia jadi kepala desa akan menang. Paham nggak maksudnya? Karena keluarga itu adalah keluarga besar saya. Calonnya ponaan sama paman. Ya karena satu keluarga. Putra datang dari Kalimantan, masuk pensiun nyalon. Manggil saya kok Mamat, yang musuhnya yang Mamang juga. Alhamdulillah dengan segala daya upaya saya dan didukung oleh Bapak Ibu sekalian, tidak ada hambatan. Walaupun ada hambatan, bisa diatasi kita sama-sama. Maka sebab itu contoh masalah PBB. Apabila kita bergandengan tangan, kompak untuk memajukan Kemang Tanjung, apabila tak bisa, harus bisa. Pajak 15 juta ditambah 8 juta, 23 juta. Cukup Ibu Roina, selesai. Gak ada lagi. Kira saya juga atas nama kepala desa dukungan Bapak Ibu sekalian banyak mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, saya bingung sendiri. Duit itu bukan banyak, tapi tebal hitungannya. 15 juta ditambah 8 juta, 23 juta. Bukan banyak, tapi tebal hitungannya. Untuk kita ini ada Pak Haji, tapi dirubah namanya Haji Sumarkir. Supaya jangan tegang Pak. Tapi kalau dulu ada kapolsek saya Pak Haji Jamal, orang bilang Haji, taunya bukan Haji, memang namanya Haji. Di sini dibilang Pak Kadus Kuminanya, Pak ada nggak Pak Haji Sumarkir? Berangkatnya sudah pulang. Kalau sudah pulang kata saya. Jadi oleh sebab itu saya atas nama para desa sekali lagi alhamdulillah dengan segala upaya dan semua berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, PBB kita sampai saat ini tidak ada hambatan. Artinya selesai. Tepuk tangan dong. Kenapa tepuk tangan? Karena itu usaha daripada Bapak Ibu sekalian. Gembiranya kan Bapak Ibu sekalian. Saya masa badan saya kecil, tanya Pak Media. Sampai di kantor pajak itu badan saya gede. Kenapa? Semua ada jalan. Berkat doa Bapak Ibu sekalian, semua urusan tetap selesai. Maupun dari kantor pos, dari Bank Lampung, semua berjalan mulus. Memang ada sebagian kecil masyarakat yang gak puas dengan adanya itu. Kita selaku pamong, kita selaku pelayan, hadapi dengan kepala dingin. Karena itu tantangan bagi kita selaku pelayan masyarakat
apalagi tentang bantuan. Saya beberapa kali di WA oleh Pak Asman, Pak, bantuan lagi, yang mana lagi? So pagi ini Pak, masih ada susulan. Saya tanya sama Harmoko, tahunya dari Mas, yang duluan sudah habis Pak, nggak keluar lagi terima. Kok hari ini masih ada jumlah Pak bantuan? Tapi saya bilang sama Bu Kadusnya, sudah disampaikan belum? Yang penting disampaikan, yang satu itu diambil di kantor pos. Selama seminggu ini berturut-turut orang yang datang ke rumah saya menanyakan, ada yang menyampaikan bahwa BLT itu dipanggil. Setahu saya tidak dipanggil. Yang merasa mendapat BLT, yang menggendong anak suruh maju depan. Tapi ada salah satu menyampaikan, Pak, nama bapak saya dipanggil, tapi bapak saya nggak hadir. Soal lembaga dan desa, KPM dan karakter rumah, jumlah KPM kita 335 KPM. Dikit pokoknya. DPNT 407 KPM. Bantuan BBM 44 KPM. BLTDD 125 KPM. Rem kapsul 323.237, jumlah individu 2.428, jumlah keluarga 741, tidak valid cuma 68. Kakak kita berapa? 1.590 lebih kurang. Yang mendapat bantuan 741, termasuk desa yang termiskin di Kecamatan Agung Selatan. 2022 orderan itu sepanjang 600 meter. Yang terletak di Dusun Ilesari, menghubungkan ke Dusun Tanjung Baru. Ada yang perlu saya sampaikan, pembangunan di situ hanya sekitar 500 meter. Sisanya 100 meter mungkin ada yang tanda tanya. 100 meter kita bangunkan di Dusun Bumi Nunyai ke jalan wisata Sri Tanjung. Artinya jumlahnya 600 meter Pak Ketua Lembaga Desa dan Ketua DPD. Terus TPD itu ada 2 tempat. Letaknya di Gilisari dengan Tanjung Baru. Gorong-gorong itu 4x05 dan 05 meter. Posko Covid sudah ada yang belum lihat. Posko Covid nggak pakai masker lagi masuknya di sebelah balai desa. Insya Allah tanggal 11 akan terakhir dicek oleh pihak inspektorat. Hari ini akan segera kita fungsikan dan kita serahkan kepada masyarakat yang menggunakan baik jalan maupun jembatan. Udah tahu posko Covid nggak pakai masker lagi maksudnya. Yang ke-8, pabrik blok di depan balai desa itu
184 meter. Alhamdulillah sudah dikerjakan, tapi jangan ditanya wujudnya. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting, kenapa saya katakan paling penting, supaya Bapak Ibu sekalian paham, termasuk Tua BPD. Kalau lapangan desa, ya cuman kalau BPD kajian paling itu dibeli rokok sebungkus. Karena kemarin sudah kita lakukan. Insya Allah kalau ada regulasinya, lapangan desa juga mungkin nanti ada anggaran. Tapi kita sudah ajukan dari 16 desa. Kemarin dari Inspektorat beliau akan menyampaikan ke pihak BMD supaya satu jalan. Kurang 1 November Desember 2022, serta tunjangan dan intensif yang belum terbayar meliputi tanya kan? 1 kepala desa, 2 staf desa, 3 kepala dusun, 4 BPD, 5 RT. Jadi BPD sama RT sama-sama 2 bulan. Tetapi kemarin sudah ada sinyal, sudah ada penelpon dari ketua APSI Kecamatan Kampung Selatan, sudah koordinasi dengan PPKA Kabupaten. Kalau besok suruh diajukan, kita langkah sedikit. Tenang aja, kata bendahara kita sudah paham jalurnya, lancar jalannya. Jangan disangka karena dia cewek pelan. Semua saya nggak mau tahu. Harus orang dapat, kita harus dapat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang saya hormati Saudara Ketua BPD, Saudara Ketua LPS, Saudara Ketua Karang Taruna Desa, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kadus, Bapak RT, Kader Posyandu, yang kami hormati Kabupaten Desa Kemang Tanjung, Ibu Bapak Farida dan Ibu Sudiasana. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Taala, yang mana atas izinnya dolar pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk bersilaturahim di balai desa yang kita cintai ini dalam rangka rapat koordinasi akhir tahun dan awal tahun, dan sekaligus penyampaian hasil kinerja Bapak Desa selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan. Tadi sempat saya bertanya, Kades, yang terasa ini sudah 6 tahun. Artinya Bapak-Bapak saudara sekalian, desa kita semenjak dipimpin Pak Hatta selama 5 tahun 6 bulan ini sudah cukup signifikan. Kenapa? Karena atas bantuan dan kekompakan Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, lembaga yang ada dan tokoh masyarakat yang ada. Benar disampaikan oleh Pak Kades tadi, kalau tidak ada kerjasama baik Pak Kadus, Pak RT, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Desa Kemang Tanjung, beliau tidak ada apa-apanya. Nah justru itulah saya mengucapkan terima kasih. Kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena saya mendorong pertama beliau menjadi Kepala Desa Kemang Tanjung. Itu ada bantuan pertanian untuk ibu-ibu. Kita kerjasama dengan DPR. Dan Bapak Karang Taruna juga Bapak lembaga adat desa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad.
Semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah. Ada pun yang bisa kami sampaikan di sini, ya mungkin apa yang sudah disampaikan dari sisi pemerintah maupun kegiatan evaluasi awal sampai akhir tahun ini itu sudah lengkap. Kami hanya mungkin untuk melengkapi aja dari sisi kesehatannya, artinya untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwasanya kita ini di bulan-bulan musim penghujan. Artinya di musim penghujan ini mudah sekali penyakit yang berdampak kepada lingkungan itu muncul, seperti diare, DHN, atau mungkin juga COVID juga bisa ya. Jadi memang yang utama kita perhatikan itu mungkin kebersihan rumah kita, kebersihan lingkungan kita, seperti mungkin pemberantasan sarang nyamuk, atau kebersihan supaya hal-hal yang bisa memunculkan dari lingkungan itu menyebabkan penyakit yang ada di desa maupun di dusun masing-masing itu harus diikut sertakan, setidaknya dikasih tahu supaya apabila ada yang ditanya itu anggota Karang Taruna di desa masing-masing itu tahu. Itu maksud saya Bapak-bapak. Jadi bukan minta dihargai, bukan pula minta dihormati, bukan, tapi itu memang sudah opsinya seperti itu. Semua agar dapat mendampingi Karang Taruna pakai sendal. Bapak untuk pertama itu besok nggak boleh. Tanjung Baru, Tanjung Baru, Kadus Gilisari, Bumi Nonyai. Pak Gilisari mana? Kopi.
Agus supaya jawab supaya bisa bukan ngarang tentang kelompok itu pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami mengundang Ketua BPD, Ketua Lembaga Adat Desa, seluruh kadus, RT, bidan desa, dan semua elemen yang ada di Desa Kemang Tanjung mengadakan laporan daripada pembangunan akhir tahun 2022 yang insya Allah telah selesai dilaksanakan. Di antara lain, yang pertama adalah dan PPT yang terletak di Dusun Gilisari menghubungkan ke Dusun Tanjung Baru yang 100 meter dibangunkan di Dusun Nyai di Jalan ke Wisata Sri Tanjung. Alhamdulillah semua bantuan, semua kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan sudah diserahkan kepada masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.